sehingga sudah makin banyak campurannya sehingga dia susah untuk dimurnikan kembali. Jadi kalau misalnya kain sudah tidak murni, susah untuk di recycle. Kalaupun di recycle, kualitas recycle-nya itu akan menjadi lebih rendah dibanding kualitas produk awal. Itu alasan kenapa lebih kompleks untuk bahan kain yang sudah dicampur-campur. Nah, ini pyramid model for textile recycling categories based on volume to value ratio. Jadi yang paling bawah itu adalah used clothing markets-nya. Ini second hand shop ya. Kalau misalnya kita lihat kan banyak toko-toko yang menjual barang-barang second hand. Nah, itu volumenya akan besar. Oke, kemudian untuk makin ke atas makin sedikit volumenya ya, makin sedikit volumenya. Dilihat dari volume to value ratio-nya. Conversion to new product. Jadi kalau misalnya si textile tadi, bahan kainnya tadi di shred, dicabik-cabik, kemudian dipisah-pisahkan fibernya, kemudian di convert, dirubah menjadi produk baru. Mungkin produk barunya tidak dalam bentuk kain itu lagi, mungkin baju-baju yang lain dengan bahan yang berbeda, tapi yang penting new product. Nah, itu di nomor 2 ini. Nomor 3, whipping and polishing clothes. Nah, kalau misalnya si clothes tadi, yang ketiga ini kalau misalnya si tekstil tadi dirubah dalam bentuk sangat berbeda dengan kain yang sebelumnya, dengan material, dengan baju. Misalnya sebelumnya baju dirubah menjadi misalnya kasur atau menjadi karpet dan benda-benda lain yang sama sekali berbeda dengan produk awalnya. Dan landfill and incineration, kalau misalnya tidak bisa diapa-apakan lagi, mungkin susah, sudah banyak kombinasi complicated sehingga harus ke landfill atau dibakar. And then diamond, nanti kita lihat ya, diamond ini apa sih, apa benar-benar permata, masa tekstil ada hubungan dengan permata? Nah, nanti kita lihat apa sih diamond itu. Oke, used clothing markets. The highest amount of textile recycling categories-nya, ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar kita ya. And then the largest volume of recycled textile, approximately ada 48% yang menggunakan used clothing markets, is sorted for second-hand export, primarily for export to developing countries or disaster relief. Jadi ini biasanya untuk daerah-daerah yang negara yang berkembang seperti Indonesia. Nah, kan banyak tuh toko-toko second hand shop ya di Indonesia, terutama di bidang baju tekstil. And in 2011, the United States exported more than 761 million kilogram of worn clothing to places around the world, with much of it being sent to developing countries. Jadi tahun 2011 itu saja United States ya, Amerika sudah mengekspor, mengeluarkan dari negaranya sekitar lebih dari 761 juta kilogram pakaian tuh ke negara-negara developing countries dan juga disaster relief, daerah-daerah yang ada bencana. Several things are considered when sorting for used clothing markets. Nah, ada beberapa yang harus dipertimbangkan kalau kita ingin mengekspor pakaian bekas. Contohnya climate, kita harus melihat kalau misalnya misalnya orang Amerika mengekspor ke Indonesia pakai pakaian musim dingin, ya nggak mungkin, nggak akan ada yang beli di Indonesia. Ngapain di Indonesia pakai jaket tebel, nggak mungkin ya. Nah, kita harus mempertimbangkan climate-nya. Terus kemudian relationship between exporters, apakah USA punya hubungan baik dengan Indonesia dari segi tekstil exportingnya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Next, conversion to new products. Recycled clothing and textile that are not wearable or appropriate for wipers are either mechanically or chemically converted to fiber and processed into value-added products. Misalnya kita merubah misalnya dari pertama tadi clothing ya, kita bisa merubah
clothing ini menjadi benda yang bukan jadi baju lagi tapi menjadi benda lain, sehingga nilainya bertambah. Mechanical operation include cutting, shredding, carding, and processing the fabric. Chemical process involve enzymatic, thermal, glycolysis, or methanolysis methods. Jadi kita tambahkan mechanical operation, ada pemotongan, ada pencabik-cabikan ya, carding and processing in the fabric. Kemudian ada proses kimia juga yang involve enzim, ada panas, ada glycolysis dan methanolysisnya. Once the post-consumer textile are converted, they can be further processed into new products for consumption. These value-added products include stuffing, automotive components, seperti ini ya, komponen-komponen di dalam mobil atau karpet, building material, and blanket. Kalau misalnya blanketnya itu yang mahal itu misalnya dari yang bulu-bulu gitu. Jadi karpet kan lebih mahal ya harganya dibanding baju. Ya tergantung sih bajunya apa mereknya. Kalau baju ya baju standar lah, baju standar. Kemudian kalau misalnya kita pengen recycle, kita menjadikannya karpet yang bulu-bulu yang lembut, kemudian karpetnya bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dibanding bajunya. Nah itu alangkah baiknya ya, convert, walaupun dia recycle produk tapi produk kualitinya akan lebih bagus dibanding produk awal. Next, landfill and incineration. Although rag sorter work hard to avoid landfill, post-consumer waste eventually reach the end of its useful life. Jadi walaupun misalnya manusia berusaha untuk mengolah si tekstil ini sebelum masuk ke landfill. Jangan sampai masuk ke landfill, tapi apapun itu kegiatan yang kita lakukan pasti sesedikit mungkin atau segimanapun kita berusaha pasti ada yang harus dimasukkan ke landfill. Recent research has explored the use of textile for fuel, although emission tests of incinerated used fibers are above satisfactory and the British thermal unit value is respectable. The process of fueling boiler system in North American power plant is not feasible. Jadi udah ada orang yang berusaha untuk merubah si tekstil ini dibakar, kemudian dijadikan bahan bakar ya, minyak liquid atau RDF bisa. Cuman setelah dihitung-hitung emissionnya itu tidak memuaskan ya, buruk gitu. Dan kemudian walaupun panasnya bisa diterima, respectable, British thermal unitnya ini ya, maksudnya berapa panas yang dibutuhkan untuk membakarnya itu masih bisa diterima, ditoleransi. Cuman setelah dihitung-hitung dari segala sisi ternyata power plant yang digunakan, yang dijalankan dari fuel yang didapat dari recycling textile itu tidak layak, not feasible. However, in Europe, it's not uncommon to find textile used as an alternative fuel source. Jadi belum biasa aja sih tekstil dibakar, mungkin dipirolisis atau digasifikasi untuk diambil RDF-nya atau dijadikan fuel. Itu belum cocok aja, belum uncommon. And then kita lanjut ke diamond. The diamond category in the recycling pyramid refers to the collectible clothing found on the conveyor belts. Although the volume of collectible clothing is approximately 1% of the total volume, the value of these items make it worth mining effort. Jadi seperti apa sih si diamonds ini? Diamonds ini sih dia tekstil juga, pakaian juga, tapi pakaian yang bagaimana sih? Nah, kategoris dia cuma 1% ya di antara sampah-sampah tekstil, cuma 1% ya ternyata yang diamonds ini. Makanya tadi dilihat dari sini ya, dia paling atas, paling kecil volumenya. Yang mana sih? Categories of diamond include vintage collectible. Nah, vintage, barang-barang vintage, ngerti ya? Coba lihat sendiri di internet vintage itu seperti apa. Luxury fibers pakaian-pakaian yang high quality, yang dipakai-pakai sama orang-orang kaya.
Kemudian Harley Davidson ada tekstilnya juga ya di ininya, di motornya itu. And other highly collectible branded textile, branded goods. Ada yang misalnya mungkin barang-barang bermerek yang menggunakan tekstil sebagai tambah-tambahannya mungkin, atau culture clothing or special event t-shirt. Jadi benda-benda yang mungkin dia biasa tapi dari segi merek dia luar biasa sehingga harganya mahal. Nah, itu yang disebut dengan diamond. Kita masuk ke e-waste ya. E-waste tadi pertama gelas, tekstil udah, kemudian kita masuk ke e-waste. E-waste, apa sih e-waste itu? E-waste is a popular informal name for electronic product nearing the end of their useful life. Jadi ini informal name sebenarnya, tidak pakem namanya e-waste. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang ngomong e-waste gitu. Sebenarnya e-waste itu apa juga sebenarnya scope-nya, batasannya itu belum jelas apa-apa aja yang menjadi e-waste. Masih rancu. Jadi kalau misalnya si electronic product ini sudah mencapai end of their useful life, jadi akhir dari kegunaan dia, akhir dari penggunaannya, jadi itu sudah dijadikan e-waste, electronic waste ya. Itu contohnya computers, television, VCR, stereos, copiers, and fax machines or common electronic product. Jadi itu yang biasa disebut dengan e-waste. Many of these products can be reused, refurbished, or recycled. Bisa di-reuse juga, refurbish, or di-recycle. Recycle kalau misalnya kita ambil kecil-kecil part per partnya, kemudian kita jadikan produk lain, itu recycle. Kalau reuse ya benar-benar misalnya TV diperbaiki lagi, di reuse. Nah, itu reuse ya. There is no clear definition for e-waste. Jadi belum ada definisi yang jelas ya apa itu e-waste. For instance, contohnya whether or not items like microwave ovens and other similar appliances should be grouped into the category has not been established. Jadi kalau di sini kan nggak ada tuh tulisannya microwave oven, microwave oven. Nah, itu e-waste atau enggak? Nah, itu masih rancu. Ada yang bilang e-waste, ada yang bilang enggak. Tapi di sini tidak disebutkan nih. Ini computer, television, cuma ini doang. Nah, microwave ovennya nggak disebut kalau itu e-waste. Okay. Next, certain components of some electronic products contain material that render them hazardous. Jadi ada hazardousnya di dalam si produk-produk ini ya. Jadi depending on their condition and density. For instance, California law currently views non-functioning CRT cathode ray tubes from television and monitors as hazardous. Certain components of some electronic products contain materials that render them hazardous depending on their condition. Ini ulang-ulang aja nih. Jadi ada televisi yang contohnya di California ada televisi yang ada tube yang mengandung hazardous material, waste. Nah, itu sudah ada undang-undangnya. Jadi ada beberapa elektronik yang memang hazardous, e-waste ini hazardous, ada yang tidak hazardous. Nah, kita lihat life cycle dari dari e-waste. Pertama kita e-waste. Ini e-waste-nya dijual di toko, kemudian di delivery ke penggunanya, user, ada di perkantoran, ada di residential area, kemudian sudah habis, sudah rusak, kemudian dimasukkan ke tong sampah atau e-waste generation. Kalau misalnya ada power plant-nya, ada incineration-nya misalnya. Kemudian kita masukkan kalau misalnya ada extended producer responsibility, masih ingat kalau misalnya si produsernya yang merecycle si produk, nah ini masuk ke sini. Kalau misalnya incinerator, ya udah kita masukkan ke incinerator and then landfill, tapi itu termasuk ke dalam landfill yang hazardous. Nah, collection outside of official take back system. Jadi misalnya ada orang ketiga yang
kayak pengepul, mereka misah-misahin lagi, memilah-milah lagi, kemudian dijual lagi atau diperbaiki lagi TV-nya, kemudian bisa dijual lagi di second hand shop